Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik, para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana tentang bab ke-22, ya, sampai dua dalil, yaitu bab yang maja'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan, yaitu keterangan tentang bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Dan kita juga sudah menyebutkan perbedaan antara asnam dan authan. Ya, kalau asnam ya, ataupun authan maknanya lebih umum daripada as-sanam ataupun asnam. Ya, kalau asnam itu berupa patung-patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa. Ya, sedangkan al-wathan atau al-authan maka dia lebih umum, yaitu segala yang mencakup selain hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu patung, baik itu batu, baik itu wali, baik itu kuburan, ya, dan lain-lainnya. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah jelaskan bagaimana ya, masalah-masalah takfiri, ya, atau mentakfirkan sebagian muslimin dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang khawarij, ada penyembah kubur, dan ahlus sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah fokuskan tentang mereka para penyembah kubur, ya. Dan kita sudah sebutkan juga dalil, ya. Dalil pertama diantaranya adalah kita akan ikut, ya, sebagian dari umat ini akan ikuti orang-orang terdahulu dari kalian, itu Yahudi dan Nasrani, sampai-sampai disuruh masuk ke lubang biawak pun itu ataupun kadal, ya, kadal padang pasir, kalian akan masuk, ya. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sebutkan kenapa hadis Nabi menyebutkan tersebut. Di antara hikmahnya adalah karena lubangnya berkelak-kelok. Kemudian lubangnya hanya satu buntu, ya, ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar, ya, pintu keluar pun dari situ. Kemudian lubangnya kotor. Seolah-olah Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya walaupun berkelok-kelok, ya, walaupun apa namanya lubangnya berkelok, lubangnya kotor, ya, lubangnya itu buntu, namun kalian tetap akan ikuti umat-umat sebelum kalian, ya, artinya pada hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian juga kita sudah jelaskan bagaimana pada dalil kedua juga, yaitu alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut, ya, yaitu sesungguhnya orang-orang tidakkah kamu memperhatikan orang yang beri bagian dari Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada jib dan taghut. Al-jibti wat taghut. Apa makna al-jib? Ya, kemarin kita sudah sebutkan al-jib yaitu sihir, at-taghut yaitu setan, ya. Nah, jadi sihir dan setan. Nah, banyak hari ini, ya, pada dukun-dukun itu, ya. Ya, orang-orang minta kaya ke dukun, padahal dukun itu sendiri nggak kaya, ngapain minta kaya sama mereka? Justru dia buat praktek perdukunan tersebut biar dia kaya, tapi nggak kaya juga ternyata. Ya, jadi ngapain percaya sama dukun? Baik, hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalil ketiga. Silahkan dibaca, teman-teman. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalik, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Baik, ya, bagus, ya. Anda Dinda, Masya Allah.
Inilah dia dalil ketiga tentang bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membongkar ya mereka orang-orang fasik itu ya, orang-orang yang dilaknati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang Yahudi ya, di antaranya mereka dijadikan kera dan babi dan orang-orang yang menyembah taghut. Dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Maidah ayat 59 sebelumnya, ayat sebelumnya Allah menyebutkan, ayat sebelum dari ayat tadi ya, ayat tadi ayat 60, ini ayat sebelumnya ayat 59. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, wa anna aktsarakum fasikun, sedangkan kebanyakan di antara kamu adalah benar-benar orang fasik. Jadi ya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mentazkiyah dan memuji diri sendiri. Nah, ini dia. Ciri khas mereka adalah mereka suka mentazkiyah diri sendiri ya, memuji diri sendiri. Ya, inilah ciri khas orang-orang Yahudi ya, teman-teman. Uh, Mereka meyakini bahwa mereka lah manusia yang paling mulia. Nah, ini orang Yahudi. Ya, sampai menjuluki diri mereka sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, yaitu hamba Allah yang terpilih ataupun suku Allah yang terpilih. Bahkan di dalam kitab suci mereka yaitu Talmud ya dikatakan bahwa seluruh makhluk selain Yahudi kedudukannya seperti hewan yang hanya diciptakan untuk melayani kaum Yahudi. Ini luar biasa ya. Ya, dalam kitab Talmud ya, Talmud dikatakan bahwa seluruh makhluk selain Yahudi kedudukannya adalah seperti hewan. Ini luar biasa ini. Ya, udah dipelintirkan sama ahli kitab mereka, sama al-ahbar. Ya, kalau al-ahbar itu pendeta Yahudi. Ya, makanya kalau ada Al-Quran al-ahbar itu pendeta-pendeta Yahudi. Kalau ar-ruhban pendeta-pendeta Nasrani. Nah, itu bedanya. Ya. Luar biasa orang Yahudi ini. Mereka menganggap Sya'bullah al-Mukhtar. Mereka adalah kaum ataupun suku Allah yang terpilih. Ini hobi orang Yahudi ya. Di antara karakteristik mereka suka mentazkiyahkan diri sendiri atau memuji diri sendiri ya. Takabur mereka. Padahal mereka hanyalah menerapkan aturan halal dan haram dalam bermuamalah sama Yahudi. Sedangkan terkait selain manusia selain Yahudi, mereka bebas menggunakan dan melakukan hal apapun tanpa ada halal haram. Nah, ini dia. Kalau sesama Yahudi, mereka menerapkan halal dan haram. Selain Yahudi, mereka nggak mau. Ya, hari ini terjadi fenomena, teman-teman. Ya. Ya, bahkan kita mendengar bagaimana di Amerika, di mana-mana pun. Kalau mereka sesama Yahudi, mereka nggak ambil riba. Tetapi selain Yahudi, ya, maka mereka ambil riba. Ini kejahatan mereka ya. Mereka juga meyakini bahwa mereka pasti masuk surga dan andai pun masuk neraka maka itu hanya beberapa hari saja. Nah, ini keyakinan mereka ini. Ya, subhanallah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka bahwa jika mereka benar-benar merupakan umat terbaik, benar-benar merupakan umat yang telah dijamin surga, maka mengapa Allah mengazab mereka? Mengapa mereka tidak bersegera mati saja agar mereka meninggalkan kesulitan hidup di dunia dan cepat masuk surga? Ya. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 6 dan 7 disebutkan qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ya. Katakanlah hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwahkan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu. Minta mati saja. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, sebabkan kejahatan yang telah mereka lakukan dengan tangan mereka sendiri. Ya qaddamat aydihim, wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu ya mengetahui akan orang-orang yang zalim. Itu dia orang Yahudi takut mati sebenarnya teman-teman. Ya, walaupun berperang dengan Palestina, perang dengan Hamas, ya itu kalau kita lihat bagaimana faktanya hari ini, mereka ketakutan, mental mereka itu rusak. Ya mereka takut mati sebenarnya. Ya bahkan dalam ayat yang lain Allah membongkar mereka wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Ya, ya, apa nama mereka ayu ammaru alfasanah. Ya, mereka itu kalau bisa hidup 1000 tahun lamanya gitu. Ya, begitu takutnya mereka sama kematian.
Ya, kalau memang ente udah jamin masuk surga, minta mati. Takut juga karena mereka melakukan kerusakan-kerusakan, ya. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, menjualnya dengan, ya, subhanallah. Demikian juga mereka memang bangsa yang dipilih Allah. Lantas mengapa ada nenek moyang mereka yang dikutuk diubah jadi monyet dan babi? Ya, kalau mereka mengatakan mereka adalah bangsa yang paling mulia, kenapa juga, ya, Allah mengutuk mereka juga menjadi monyet dan babi? Benar, mereka pernah Allah puji mereka, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami muliakan kamu. Orang Yahudi pintar-pintar, harus kita akui. Tapi karena ngeyelnya mereka, ya, hobinya membunuh para nabi, ya, mereka ikut ajaran nabi yang sesuka hati mereka, yang mereka nggak suka mereka tinggalkan. Ya, subhanallah. Ya, ini luar biasa orang Yahudi, ya. Kasratu su'alihim an anbiya'ihim, banyak bertanya, ya. Kadang menyulit-nyulitkan pertanyaan seperti kisah Al-Baqarah, ya, disuruh sembelih sapi aja, udah sembelih aja, nggak mau dengar. Mereka ingin supaya nggak disembelih sapi. Minta sapi yang mana? Ngeyel. Subhanallah, ya. Inilah kesesatan mereka dan Allah bongkar keburukan akhlak mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syur'an wa ma la yasbituna la ta'tihim, ya, dan seterusnya. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Ya, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung di permukaan air. Dan di hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ya, jadi ini kisah yaitu pada hari Sabtu. Makanya hari Sabtu adalah hari yang spesial bagi umat Yahudi, teman-teman, ya. Hari Sabtu hari rayanya orang Yahudi, hari Minggu ataupun hari Ahad hari rayanya orang Nasrani, hari Jumat hari rayanya umat Islam setiap minggunya. Oleh karenanya dilarang seseorang mengkhususkan misalkan puasa Sabtu saja, tidak boleh. Khususkan puasa hari Minggu saja, tidak boleh. Allah sudah jelaskan, ya. Kalau mau puasa Senin Kamis sudah. Kemudian Ayyamul Bait sudah. Ya, nggak boleh puasa. Dan khusus puasa hari Jumat pun tidak boleh karena hari Jumat adalah hari raya Islam. Ya, kecuali memang terbentur dengan momen-momen seperti misalkan puasa Asyura, puasa Zulhijjah dan lain-lain, puasa sunnah yang lain yang ada momennya. Nah, hari Sabtu adalah hari yang terlarang bagi Yahudi untuk berburu. Jadi keluar perintah Allah, orang Yahudi nggak boleh berburu di hari Sabtu, ya, ataupun nggak boleh menangkap ikan-ikan, ya. Sementara ikan-ikan banyak di perairan mereka pada hari Sabtu. Justru selain hari Sabtu, ikan-ikan itu nggak banyak muncul. Allah coba mereka ini sebenarnya. Ya, akhirnya mereka tidak tahan dengan godaan duniawi tersebut. Mereka membuat makar, memutar otak mereka ingin menipu Allah, mengakali hukum Allah. Ya, dipikir Allah bodoh, dipikirnya Allah kayak anak kecil bisa dibohongin sama mereka. Jadi mereka subhanallah, ya. Jadi mereka pintar, mereka nggak ambil itu ikan di hari Sabtu, tapi mereka mengakali bagaimana cara bisa ambil ikan hari Sabtu karena tahu ikan hari Sabtu itu banyak. Akhirnya, setiap hari Jumat mereka pun memasang jaring serta menggali lubang ke arah tempat air yang mereka buat untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan oleh air laut. Sehingga ikan-ikan yang sudah terperangkap tidak bisa lagi keluar. Nah, pada hari Sabtu, ikan-ikan tersebut pun datang dan terperangkap di perangkap-perangkap mereka. Lalu pada hari Ahad, mereka pun mengambil ikan-ikan tersebut. Jadi, mereka pasang perangkap hari Jumat, hari Sabtu nanti udah masuk ikan-ikannya, ambil nggak hari Sabtu tetap. Tapi hari Minggu mereka ambil. Ini kan mereka mengakali syariat Allah loh. Subhanallah. Memang secara kasat mata seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan karena mereka taruh jala, taruh jaring-jaringnya di hari Jumat. Mereka nggak berburu hari Sabtu, ya. Subhanallah. Ngambilnya hari Minggu, bukan hari Sabtu juga, ya. Sehingga terkesan mereka tidak melanggar aturan, akan tetapi sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, niat mereka itu memang salah karena tujuan mereka adalah menangkap ikan di hari Sabtu. Kalau nggak ngapain pakai jaring. Akhirnya Allah pun murka dan melaknat mereka karena tipu muslihat yang mereka lakukan dengan mengakali hukum Allah. Allah pun mengubah mereka menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ya. Allah rubah kutuk waktu itu langsung. Nah, ini subhanallah. Ya.
Ini luar biasa. Dulu azab langsung terjadi ya, muka mereka jadi begitu coba. Nauzubillah ya. Aisyah pernah mendoakan keburukan untuk para Yahudi yang berlaku jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, beliau bercerita suatu ketika serombongan Yahudi meminta izin untuk bertemu Rasulullah SAW. Lalu mereka mengucapkan bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka pelintirkan. Mereka tahu bahwasanya tahiyyah ataupun greeting dalam umat Islam, ya, orang-orang Muslim yaitu Assalamualaikum. Jadi mereka pelintirkan Assalamualaikum, nggak ada lamnya. Assalamualaikum, yang artinya adalah kematian atasmu. Ya, Assalamualaikum. Makanya teman-teman kalau Assalamualaikum harus jelas salamnya ya. Dengan Assalamualaikum. 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 Jangan ya. Assalamualaikum. Lamnya harus jelas. Ya, walaupun buru-buru sekalipun ya. Assalamualaikum. 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 Ya, yang seperti orang Yahudi ya. Jadi mereka mempelintirkan. Jadi mereka bilang Assalamualaikum tapi jadi Assalamualaikum. Ingin mendoakan keburukan kepada Nabi. Aisyah pun menjawab dengan perkataan Assalamualaikum ya ikhwanal qiradata wal khanazir wa la'natullahi wa ghadabuh. Kematian atas kalian juga, wahai saudara kera dan babi. Laknat Allah atas kalian dan juga murka Allah atas kalian. Ini Aisyah masih muda ya, masih pantang dihina. Aisyah menghina balik lebih parah lagi ya. Kemudian Rasulullah pun ketika mendengar itu, Rasulullah menegur Aisyah, wahai Aisyah, diamlah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan mereka tadi? Mereka mendoakan keburukan kepada kita. Kemudian Rasulullah pun bersabda, awama sami'ti ma radattu alaihim ya Aisyah? Tidakkah engkau mendengar bahwa aku sudah merespon ucapan mereka? Lam yadkhulir rifqu fi syai'in illa zanah, wa lam yunza' min syai'in illa syanah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah sikap lemah lembut itu terdapat dalam sesuatu, kecuali pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu tercabut dari sesuatu, kecuali itu pasti akan membuatnya buruk. Nah, jadi, ya mungkin orang hina sudah, wa'alaikum. Nah, bagi kalian yang serupa, nggak usah kita mencela dengan lebih ya. Ya Ibunda Aisyah mungkin sangat kesal ya, yang mereka tidak beriman, mereka menukar-nukar ayat Allah, kemudian mereka menganggap diri mereka pasti masuk surga, kemudian menghina Nabi Muhammad SAW, maka Aisyah pun menambah, ya ikhwan al-qiradah wal khanazir, wahai saudara kera dan babi. Ini tentu cemoohan ataupun hinaan yang sangat menyakitkan hati mereka ya. Ya, namun Nabi tetap menegur, mengatakan bahwasanya lemah lembut itu tidaklah ya, melainkan dia akan menghiasinya. Ya. Kalau seandainya sikap lemah lembut telah tercabut dari sesuatu, maka ia akan membuatnya buruk. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah, semuanya benar adanya. Walaupun Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar bersikap lemah lembut. Dari Ali bin Abu Talha, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, annal mamsukhin kilahuma min ashabis sabti fashubbanuhum musikhu khiradatan wa masyayikhuhum musikhu khanazir. Kata Ali bin Abi Talha, kedua perubahan bentuk tersebut, monyet dan babi, dari orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, anak-anak muda dari mereka diubah menjadi kera. Ya. Fashubbanuhum, ya, anak-anak muda dari mereka diubah menjadi kera, sementara orang-orang tua mereka diubah menjadi babi. Nauzubillah. Dalam tafsir Al-Baghawi ya. Jadi yang melanggar hari Sabtu waktu itu semua dirubah, orang-orang tuanya jadi babi, anak-anak mudanya mereka menjadi monyet ataupun kera. Bahkan dikisahkan bahwa ketika kerabat-kerabat mereka datang ke pinggir pantai untuk menjenguk mereka, kerabat mereka heran karena tidak menjumpai saudara-saudara mereka yang menangkap ikan, melainkan hanya sekumpulan babi dan kera. Akhirnya tidak lama kemudian mereka pun sadar bahwa babi dan kera yang mereka jumpai itu adalah saudara mereka yang awalnya berangkat menangkap ikan. Ya, subhanallah. Ini kisah nyata, teman-teman. Bukan kisah dongeng, kisah nyata ini. Ibnu Mas'ud mengisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya apakah kera dan babi yang ada saat ini adalah keturunan Yahudi yang dikutuk tersebut. Beliau pun menjawab, Inna Allah Azza wa Jalla lam yuhlik qawman au yu'adzib qawman fayaj'ala lahum naslan
wa innal qiradata wal khanazir kanu qabla dzalik. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan adanya keturunan ataupun generasi penerus bagi suatu kaum yang dibinasakan atau dikutuk dengan dirubah bentuknya. Jadi enggak yang dikutuk dia saja yang merubah, artinya mungkin anaknya tidak lagi seperti itu ya. Sesungguhnya kera dan babi sudah ada sebelum itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kera dan babi hari ini adalah cucu-cucunya orang Yahudi, salah ya. Artinya mereka terkutuk saja pada waktu itu. Artinya anaknya tidak lagi, mereka tidak berdosa ya, yang tidak melakukan itu. Nah, di antara sifat yang lain, kenapa mereka diazab oleh Allah SWT adalah karena mereka menyembah taghut. Nah, ini dia. Ya, mereka menyembah taghut ya, setan yang kita bilang ya, iblis ya. Beriman kepada sihir dan dukun. Nah, ini ciri khas mereka. Ketika orang-orang Yahudi tersebut menyembah taghut, maka di antara umat Islam akan ada yang mengikuti jalan mereka. Itu dia. Maka di antara umat Islam akan ada yang mengikuti mereka. Bahkan ya, sebagian umat Islam sangat bersemangat dalam mengikuti ahlu kitab, baik dalam akidah, acara ibadah maupun akhlak. Baik, silakan baca dalil keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. Baik, ini dalil keempat yang diberikan oleh musannif bahwasanya sebagian orang-orang Islam ya akan mengikuti jejak-jejak ahli kitab. Ini adalah kisah tentang para pemuda Ashabul Kahfi yang Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 21. Ya, di antaranya adalah walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal dalam gua tersebut 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi, artinya 309 tahun ya. Kalau perhitungan Hijriyah 309 tahun, penghitungan Masehi 300 tahun. Nah, lama tidur mereka jika dikonversikan tahun Masehi adalah 300 tahun, sedangkan dalam hitungan Hijriyah 309 tahun. Nah, kisah ini terjadi di zaman orang-orang Nasrani terdahulu. Nah, di mana sekumpulan pemuda yang berjumlah 7 orang terasing di tengah negerinya, mereka tetap teguh beriman kepada Allah. Di saat raja dan mayoritas penduduk negerinya bergelimang kekufuran dan kesyirikan. Menyadari kecilnya kemungkinan untuk melakukan perlawanan, tambah lagi mereka telah berkali-kali diancam oleh raja. Ya, mau diraja, mau dibunuh kalau mereka tidak mengikuti sesembahan para raja tersebut. Akhirnya mereka pun disuruh melarikan diri oleh Allah ke sebuah gua. Kisah ini juga menjadi dalil bahwa jumlah bukanlah ukuran kebenaran. Ya, jadi patokan kebenaran itu bukanlah jumlah. Kalau hari ini jumlah penduduk beragama yang paling banyak misalkan umat Katolik, maka bukanlah menunjukkan itu yang paling benar. Ya, lihatlah bagaimana kisah Ashabul Kahfi ini. Mereka berapa? Tidak banyak. Ya, yaquluna thalathatun rabi'uhum wa kalbuhum wa khamsatun sadisuhum, 5, 6 yang 7, 8, mereka enggak banyak ya. Kisah ini juga menjadi dalil bahwa jumlah bukanlah ukuran tadi ya, kebenaran. Betapa seringnya manusia terpedaya dengan jumlah yang banyak, padahal ukuran kebenaran adalah kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini dia poin yang kita sampaikan. Setelah mereka mengasingkan diri dari kaumnya ke sebuah gua, Allah Subhanahu wa taala pun menidurkan mereka dalam masa yang begitu panjang selama 309 tahun. Mereka sama sekali tidak merasakan masa yang lama tersebut. Ya, di antara mereka ada yang mengira hanya tertidur sehari. Yauman au ba'da yaum, ya. Ada pula yang mengira hanya setengah hari. Karena kelaparan mereka akhirnya memutuskan untuk mengutus salah seorang dari mereka untuk mencari makan di negeri mereka. Ya, ketika dia keluar dari gua, betapa terkejutnya dia ketika menyaksikan bahwa negeri yang dahulu dia diami kini telah berubah kondisinya. Ini Allah Maha Mampu, teman-teman ya. 309 tahun mereka menyangka tidur sehari 2 hari. Ya, ataupun setengah hari. Tapi tiba-tiba mereka lapar, tapi Allah buat nggak mati coba.
Nah, begitu Allah mampu, apalagi Allah membangkitkan kita semua, ya. Maka Allah Maha mampu dari semua itu. Nah, jadi ketika mereka melihat kondisi yang sudah berubah, mereka heran. Ini di zaman berapa ini? Ya, rakyat yang dahulu memburu mereka yang sudah lama binasa dan kini sudah berganti dengan generasi yang lain yang beriman kepada Allah. Jadi udah generasi yang beriman. Di zaman mereka hidup, ya, yaitu raja yang zalim, mereka menyembah ya kekufuran ya. Akhirnya dia pun tetap mencari makan dengan menggunakan mata uang yang masih ada di tangannya mereka. Mata uang yang biasa digunakan di zamannya dahulu ya. Melihat tindakan aneh pemuda ini, akhirnya penduduk negeri mulai menyadari bahwa dia adalah salah satu kelompok pemuda yang ratusan tahun yang lalu, ya, yang melarikan diri demi mempertahankan keimanan mereka. Si pemuda pun bergegas kembali ke gua, sementara rakyat mulai mencarinya kembali. Kemudian Allah berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq." Ya, dan seterusnya. Al-Kahfi ayat 21. Dan demikianlah pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar ya. Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang berselisih tentang urusan itu, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Ya, akhirnya Allah memperlihatkan para ashabul kahfi tersebut kepada manusia sebagai bukti bahwa kebangkitan itu benar terjadi. Jadi mereka hidup sebentar aja, sehari hidup mungkin, ya, ataupun beberapa hari ketika mereka ingin makan, kemudian ketika mereka menemukan ashabul kahfi, kemudian Allah pun menidurkan mereka selama-lamanya. Dia sudah meninggal. Ya, jadi dia ditidurin 309 tahun, kemudian Allah hidupkan mereka sementara, kemudian mereka merasa perutnya keroncongan, kelaparan, suruhlah mengutus salah seorang di antara mereka yang paling muda mungkin atau siapa, cari makanan. Akhirnya karena dinar ataupun uang yang mereka gunakan ini, cuman zaman itu viral, kalau ada orang-orang muda yang teguh keimanannya, mereka lari ke gua, tapi mereka nggak tahu di mana gua itu. Sampai hari ini kita tidak tahu di mana gua tersebut. Nah, ini bahaya juga kalau tahu gua tersebut, ya, ada orang-orang yang lemah imannya pergi ke gua tersebut, dia beribadah di situ, nggak beribadah masjid lagi. Makanya Allah rahasiakan hari ini, bahaya sebenarnya. Ini orang-orang yang tauhidnya tidak benar, ya. Akhirnya mengalap berkah ya di gua yang tidak disuruh. Ini mereka melarikan diri di situ. Betul mereka orang soleh, ya, tapi bukan berarti kita ngalap berkah di situ. Di situ tempat mereka tertidur benar, sudah. Ya, bukan berarti kita harus beribadah di situ. Nggak ada anjuran. Kalau seandainya ada anjuran beribadah, Nabi sudah menyuruh kita untuk beribadah. Ya, raditu bil apa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka tetapi syariat sudah sempurna, teman-teman. Nah, ini yang kadang kita suka menambah-nambahkan, apalagi orang Indonesia ya. Tahap apa dilakukan. Baik, kemudian Allah berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang yang berkuasa ya atas mereka, itu penguasa mereka pada zaman tersebut, sungguhnya kami akan berikan sebuah rumah peribadatan di atasnya, karena ini tahu mereka adalah orang saleh. Nah, di antara kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu, apabila menemukan tempat meninggalnya orang saleh, maka mereka akan membangun kuburan di atasnya. Nah, ini dia. Makanya Nabi melarang itu, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Nah, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku adalah berhala yang mereka sembah. Jadi makanya dilarang hari ini oleh pemerintah Saudi, nanti nggak boleh lama-lama. Setelah dari Raudhah melihat kuburan Nabi, udah assalamualaikum ayuhan Nabi, gitu udah assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil berselawat, udah cukup. Nggak ada yang boleh duduk-duduk di situ, apalagi tidur-tiduran di situ. Nggak dilarang semua. Ya, bukan berarti tidak cinta kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi. Ya, selalu kita berselawat kepada Nabi. Kita ikutin ajaran Nabi, itulah cinta kepada Nabi, bukan berarti ngusap-ngusap kuburan Nabi, enggak. Ya, tidak ada anjuran seperti itu. Kalau ada anjuran, maka Abu Bakar lebih mulia untuk melakukannya. Umar lebih mulia untuk melakukannya, tapi tidak ada. Nah, kebiasaan orang Nasrani disebutkan seperti itu, mereka membangun kuburan di atas orang soleh. Ini sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Ya, ketika mereka hijrah ini pelajaran sirah teman-teman ya, ketika hijrah awal-awal di Habasyah. Ya, mereka melihat gambaran tersebut karena di Najasyi orang Nasrani ya. Makanya orang-orang yang paling dekat dengan orang-orang mukmin sebenarnya adalah orang Nasrani. Mereka lebih dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Beda dengan orang Yahudi.
Ayatnya apa? Ayatnya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Orang-orang yang paling nggak suka orang Islam, Yahud dan orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Akan tapi orang-orang yang lebih baik sama orang muslim itu orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhban. Karena mereka adalah pendeta-pendeta, wa annahum la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan diri, ya. Mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, lantas beliau bersabda, Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida. Sungguhnya mereka itu orang-orang Nasrani, apabila di antara mereka terdapat orang yang saleh yang meninggal dunia, maka mereka pun membangun di atas kuburnya masjid, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, ya. Kemudian mereka memasang di dalamnya itu gambar-gambar untuk mengenang orang soleh tersebut. Ya, gambar-gambar, dipasang gambar-gambar. Makanya ini kita ikut nggak hari ini? Ada sebagian ya, syekh-syekh ataupun wali-wali dianggap ataupun habib-habib pakai gambar-gambar ya. Subhanallah, ada itu di antara kaum muslimin seperti itu, teman-teman. Ya, ada mungkin muslimnya di Eropa, tapi ibadah sholatnya di dalam kelambu, tapi harus ada foto syekh ini. Nah, ini kan udah ikut mereka juga. Ya, faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Lihat kata Nabi apa yang disebutkan, mereka itulah makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, ya. Ya, bikin kuburan di tempat orang soleh meninggal, kemudian mereka sholat di situ, tapi ada di gambar-gambar, seolah-olah menyembah gambar tersebut. Nah, ini udah, subhanallah ya, ngapain coba? Ya, silakan ya. Misalkan memang rumahnya siapa, misalkan Imam Hanafi, rumahnya Imam Syafi'i, sudah gitu, nggak perlu tempat jadikan situ tempat ibadah. Ya, kita datang ya, di sinilah tempat imam apa namanya belajar, tempat imam begini ya, masya Allah gitu kan. Nah, bersamaan dengan itu akan ada umat Islam yang meniru-niru perbuatan mereka. Itulah dia tadi yang kita lihat kenyataannya, banyak yang meniru perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ya, dalil terakhir silahkan dibaca. Ya, dalil terakhir kita tutup ya, dalil terakhir dari hadis As-Sauban. Dari Abu Sa'id Rasul dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatattabi'unna sunana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Qalu, "Ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara?" Qala, "Faman?" Sungguh, kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasranikah?" Beliau menjawab, "Lalu siapa lagi?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, dalil kelima di situ tidak disebutkan, teman-teman ya. Itu dalil pertama. Dalil kelima disebutkan tidak di situ. Innallaha zawalil ard faraitu masyariqaha wa magharibaha. Ada tidak di situ? Ada Ah, ya, silakan dibaca. Muslim meriwayatkan dari Tauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawa liyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha." Langsung baca artinya saja. Hmm. Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan, merah dan putih, Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku, agar mereka jangan dibinasakan dengan peciklik yang berkepanjangan.
dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, "Hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Sampai umatmu itu sendiri, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain." Hadis yang lain dari Al-Barqani ada tidak disebutkan di situ? Ada Ustaz. Ya, silakan dibaca. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat Allah. tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, luar biasa ya di sini ya. Artinya ini janji Allah nih, apa yang terjadi hari ini di Palestina ya. Ini memang sudah janji Allah, memang begitulah mereka akan menguasai. Nanti kita akan menguasai kembali ya. Makanya umat Islam akan bangkit nanti di negeri Syam. Syam hari ini yaitu tadi yang hancur-hancur termasuk Palestina, Syam. Justru kebangkitan umat nanti di zaman Imam Mahdi di Syam nanti. Ya, Syam itu termasuk Palestina, Urdun, Yordania, apalagi Damaskus, ya, Libanon. Nah, itu Syam, teman-teman. Nah, dari hadis ini dapat simpulkan bahwa umat Islam tidak akan pernah dilanda musim kemarau dan penceklik yang menyeluruh sehingga membinasakan mereka semua. Jadi nggak akan, insya Allah nggak. Ya, karena ini udah janji Allah. Ya, bisa jadi di sebagian tempat mereka ditimpa musim kemarau, kan, tapi tempat yang tidak tertimpa oleh musim kemarau. Demikian pula, jadi sebagian daerah kaum muslimin dikuasai oleh kafir, namun mereka tidak akan menguasai seluruh wilayah Islam dan membunuh kaum muslimin, walaupun mereka bersatu padu untuk melakukannya. Jadi nggak akan itu terjadi, karena jaminan Allah ini hadis Nabi Muhammad SAW terbukti sampai akhir zaman. Nah, meskipun demikian, kaum muslimin bisa saja binasa secara menyeluruh jika sesama kaum muslimin sendiri yang berpecah belah, lantas saling memerangi satu sama lain. Ini yang terjadi. Teman-teman, Irak, Kuwait bertempur dulu, Amerika ikut campur, kan ada hadisnya. Ada lagunya itu ya. Peranglah sesama, ya Allah, perang sesama, ya, ribut. Maka hari ini permasalahan umat Islam hari ini. Ya, hati mereka tidak pernah menyatu. Ya, padahal kalau mereka menyatu, mereka bisa mengalahkan tadi itu. Aku diberikan kekuasaan timur dan barat, ya, Ahmar al-Abyad, ya, Ahmar itu Persia, ya, merah, putih itu adalah orang Romawi, orang putih ya. Cukuplah kejadian di Masjidil Haram tak kalah sekelompok orang-orang dari sekte Qaramitah yang berpaham dengan pemahaman Rafidah menyerang jamaah haji ya. Ini pernah terjadi, membunuh mereka dan membuang mayat-mayatnya di sumur Zam-Zam sebagai pelajaran berharga bagi kita. Dulu pernah terjadi ini ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa inni akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini pemimpin yang menyesatkan banyak hari ini. Ya, pemimpin yang menyesatkan ya. Luar biasa ya. Nah, yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan adalah pemimpin yang menyuruh kepada neraka jahanam yang dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai doa ila abwabi jahannam. Doa ya, doa ya, mereka para pendai-pendai yang menyuruh kepada pintu neraka jahanam. Ya, dalilnya apa? Dalam surat Qasas ayat 41. Wa ja'alna minhum a'immatan yad'una ilan nar
wa yaumal qiyamati la yunsarun, ya. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyuruh manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Nah, para ulama menyebutkan para pemimpin yang menyesatkan bisa berupa dua bentuk, ya. Para pemimpin yang menyesatkan tersebut, yaitu pemimpin al-a'immatal mudillin, itu bisa berupa dua bentuk. Yang pertama adalah pemimpin dalam urusan dunia, yaitu penguasa. Ya, mereka mengarahkan umat agar menjauh dari agama, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menentang syariat Allah. Lantas umat mengikuti mereka. Ya, menghalalkan LGBT, menghalalkan ini, menghalalkan, naudzubillah teman-teman. Katakan human right lah. Ini kalau udah begini menghalalkan minuman keras, naudzubillah. Ini bahaya kalau udah begini-begini. Nah, ini dalam urusan dunia. Dan bentuk kedua, pemimpin dalam urusan agama, yaitu para pemuka agama yang menyuruh kepada kesalahan, ya. MUI hari ini siapapun, ya, kalau seandainya ataupun siapa dai-dai yang dipandang wali, yang dipandang orang ahli agama, tapi justru mereka menyuruh kepada kesesatan, kebid'ahan, khurafat, melariskan kesyirikan, menjual jimat, menyuruh manusia untuk meminta-minta kepada penghuni kubur, ya, membuat ritual-ritual khusus agar umat datang kepada penghuni kubur dan seterusnya. Ini pemimpin-pemimpin yang mudilli. Makanya Nabi mengatakan, wa inni akhafu ala ummati al-aimmatal mudillin. Ya, aku nggak khawatir mereka tentang ini. Yang khawatir mereka adalah adanya pemimpin yang menyesatkan ini. Ya, Nabi nggak khawatir kepada kefakiran sebenarnya, tapi khawatirnya itu dia. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan ketika terjadi pertumpahan darah di antara mereka, maka tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini kalau udah pertumpahan darah, udah luar biasa semua pertumpahan darah antar sesama mereka, maka tunggulah hari kiamat. Udah terjadi hari kiamat nih. Nah, para ulama mengatakan bahwa sejak Utsman bin Affan dibunuh, ya, sejak khalifah ketiga, ya, Utsman bin Affan dibunuh, pedang tidak akan pernah terangkat lagi dan akan terus terjadi pertikaian di tengah kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Nah, jadi disebutkan seperti itu. Jadi memang masa-masa kejayaan Islam itu ya masa Rasulullah, ya, masa dua khalifah yaitu Abu Bakar 2 tahun dan Umar bin Khattab 2 tahun, 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan 22 tahun, ya. Setelah Utsman, setelah itu udah pertikaian, masa Ali udah terjadi perang apa Siffin, ya, kabilah Ali dengan Muawiyah nanti di sirah itu, ya. Subhanallah bagaimana, ya. Udah ribut, semakin ribut gara-gara kepentingan duniawi sampai hari ini, teman. Ya. Bahkan para pemimpin pemuka agama sama pemuka agama pun tidak bersatu padu, saling menyerang sesama yang lain. Ya, kalau kita lihat semua faktornya adalah faktor duniawi. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wala taqumus sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin." Lalu hari kiamat itu tidak akan datang, tidak akan kunjung tiba kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik. Nah, ini janji berarti. Berarti akan terjadi ini, teman-teman. Ya. Tidaklah hari kiamat itu akan kunjung tiba, akan datang kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik. Nah, inilah potongan hadis yang dijadikan oleh Syekh sebagai dalil bahwa di tengah umat ini akan ada yang menyembah berhala, mengikuti kaum musyrikin. Ya. Mengikuti kaum musyrikin di sini bisa menjadi dua makna. Yang pertama adalah mengikuti agama kaum musyrikin, yaitu suatu kabilah yang mengikuti agama kaum musyrikin. Bisa jadi pindah ke negeri kaum musyrikin. Bukan sekedar agamanya yang diikuti, bahkan mereka berbondong-bondong pindah ke negeri kaum musyrikin. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Dan sebagian yang lain yang menyembah berhala. Nah, ini ya, umatnya dijanjikan memang akan diikut mereka. Ini adalah dalil yang tegas bahwasanya akan ada dari umat Rasulullah yang terjemus ke dalam kesyirikan. Membantah pendapat orang-orang yang menyembah kubur, yang menjamin tidak akan terjadi kesyirikan dalam tubuh umat Islam. Ya. Nah, jadi ini membantah. Kalau mereka katakan tidak akan terjadi kesyirikan dalam tubuh umat Islam, salah. Terjadi memang. Karena ini hadis Nabi. Kemudian Nabi juga bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salathuna kulluhum yaz'umu annahu nabi. Ya, sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku sebagai nabi, 30, ya.
yang dia ada Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, kemudian apa lagi? Tufail apa namanya? Ya, di zaman Abu Bakar ya ada berapa orang ya? Setelah Nabi meninggal banyak nabi-nabi palsu ya. Kemudian di zaman-zaman hari ini banyak juga yang mengaku nabi dulu ya, pernah ada di India, pernah ada di mana itu, akhirnya udah mati sekarang ya. Nah, ini juga dalil akan ada sekelompok manusia yang murtad. Ya, kata Nabi, "Wa ana khatamun nabiyyin, la nabiyyu ba'di." Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi selain aku. Nah, jadi ada sekelompok manusia nanti ada yang murtad karena baik nabi palsu ataupun umat Islam yang mempercayainya. Jadi siapa yang percaya nabi palsu murtad semua. Mereka salah murtad. Nah, misalkan di zaman Nabi Muhammad SAW telah muncul dua orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah, si pendusta, dan Al-Aswad Al-Ansi. Sepeninggal Nabi juga, itu di zaman Nabi, sepeninggal Nabi muncullah Tulaihah Al-As'adi dan As-Saja'ah, ya, seorang wanita yang mengaku sebagai Nabi juga. Ada 4 orang dah. Tulaihah pada akhirnya masuk Islam, kembali di zaman kekhalifahan Umar, dan akhirnya mati syahid setelah mengikuti peperangan. Dia taubat ya. Demikian pula Saja'ah, ya, Saja'ah, ya, menurut sebagian ahli sejarah akhirnya bertobat dan masuk Islam. Nah, 30 orang, penyebutan angka 30 bukanlah pembatasan. Nyatanya ada lebih dari 30 orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa 30 ini adalah pembesar-pembesarnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa 30 ini adalah mereka yang akan memiliki banyak pengikut. Ya, misalkan seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani di India, yang memiliki jutaan pengikut, dan banyak lagi manusia yang mengaku sebagai nabi. Bahkan di negara semisal Indonesia banyak juga yang mengaku nabi. Semua orang mengaku nabi, ya, maka dia telah terkeluar dari Islam. Ya, siapa yang mengaku nabi maka ia telah keluar dari Islam. Yang mengikuti mereka juga terkeluar dari Islam. Ya. Dan misalnya sebagian daerah di pulau mana ada yang mengaku nabi, kemudian ada orang-orang datang ke sana, maka dia telah terkeluar dari Islam karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir Nabi SAW bersabda, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala." Meskipun demikian, akan tetap ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak membela kebenaran, dan mereka selalu mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Mereka tak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka dan musuhi mereka sampai datang keputusan Allah. Ini orangnya. Ya. Jadi akan ada sekelompok orang, ya, meskipun mereka hanya sekelompok atau banyak atau sedikit tidak peduli, mereka banyak orang-orang yang tidak memuliakan mereka ataupun menyelisih mereka. Mereka tetap unggul dan tegar dalam kebenaran. Nah, ini dia mereka ya. Nah, hadis ini yang panjang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab untuk menegaskan judul bab ini bahwa akan ada di tengah umat Islam yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan dan murtad dari Islam. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Nanti banyak fitnah-fitnah akhir zaman, teman-teman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, seorang masih beriman di pagi harinya namun menjadi kafir di sore harinya. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ataupun di sore hari dia masih beriman dan menjadi kafir di pagi hari. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk membeli kesenangan dunia. Ini yang terjadi hari ini, teman-teman. Ya, menjual agama sebegitu gampangnya, mereka keluar dari agamanya hanya dengan aradat dunia, kesenangan dunia. Nah, dan ini sudah terjadi di zaman hari ini. Dan sangat bisa terjadi di zaman sekarang. Ya, orang yang tadinya beriman lalu dia membuka internet lantas membaca perkataan-perkataan orang liberal, ateis, ya, mendadak dia tidak sholat lagi dan kufur kepada Allah sampai tidak mempercayai Allah, hanya dalam waktu beberapa jam terkena syubhat, ya, orang liberal dan ateis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa saja terjadi zaman sekarang, apalagi zaman medsos hari ini. Ya, akhirnya tidak beriman lagi, akhirnya dia terkeluar. Ya, baru pagi hari tadi dia beriman gara-gara medsos, gara-gara lihat orang langsung dia mendeklarkan keluar dari agama Islam. Nauzubillah min zalik. Demikianlah teman-teman, ya, kajian tauhid kita hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan baca tentang kandungan bab 22, ya, dan pada pertemuan yang akan datang juga kita akan bahas tentang ma jaa fis sihr, itu tentang sihir, ya.
Baik, kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan, izin ya.